Kalau berbicara kemunduran ekonomi bagi saya itu adalah bagaimana Provinsi Jawa Timur bisa melakukan hal terbaik sesuai dengan kemampuannya. Artinya pembiayaan harus ditanggung sendiri, anggaran harus diraih sendiri sehingga melakukan apapun, menentukan arah pembangunan itu bisa lebih mudah. Tidak ada intervensi dari pusat secara menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang ada di Jawa Timur. Empower balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini masih sama Fanhar dan Fanhar nggak sendirian. Ya kalau sendirian kan aku bingung ya kan mau ngobrol sama siapa. Barengan sama Fanhar sekarang sudah ada Mas Multazam Mudfikri nih, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Tak panggil Mas Azam aja boleh nggak sih? Boleh. Mas Azam dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Kita bakal ngobrolin soal kemandirian, Mas. Jadi kan kita tuh sering banget denger kalau nonton rapat-rapat online gitu kan. Ada kemandirian ekonomi gitu kan. Entah pejabat yang bilang, entah dokumen yang kita baca. Nah, kita bakal diskusi soal itu, Mas. Boleh. Ini boleh, tuh boleh. harapan yang bisa diwujudkan atau harapan ya wes jenenge wong berharap, Mas gitu kan. Nggak boleh berharap jadi kenyataan. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Tapi kalau kita ngomong soal kemandirian ekonomi sih, Mas, itu definisi versi Mas Azam seperti apa sih? Jadi begini, kalau kita melihat pemerintahan hari ini, bahkan jauh-jauh, kalau kita tarik mundur, itu kan banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oke. Transfer dari pusat. Oke. Ya kan? Nah, berbicara kemandirian ekonomi itu ya mandiri secara keseluruhan, persoalan perekonomian, kesejahteraan rakyat, pembiayaan pembangunan, itu murni dari daerahnya itu sendiri. Tanpa transfer dari pusat. Tanpa transfer dari pusat. Apot loh, Mas. Apa? Makanya. Namanya juga harapan kan begitu. Bener juga ya, Tapi namanya setidaknya harapan. Benar. kalau itu diikhtiarkan, Mas, kita kan ada itikat baik misalnya, ada keyakinan bahwa Jawa Timur bisa misalnya, ya apapun bisa dilakukan sebenarnya. Meskipun tidak langsung saklek, langsung diputus. Oke. Transfer dari pusatnya. Tapi bertahap. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan, kan nggak ada itu ikhtiar mau ke sana. Harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu. Misalnya kalau hari ini sekian persen yang dari pusat, mungkin dengan ikhtiar itu dilakukan berbagai permasalahan, diselesaikan secara mandiri, pembangunan dilakukan secara mandiri, perputaran ekonominya jalan, tingkat jual belinya juga naik dan tinggi, insya Allah itu bisa dilakukan. Oke. Harus ada langkah nyatanya, Empower. Ya. Namanya harapan, cita-cita. Kalau aku pengen jadi dokter, tapi gak ada upaya ke sana ya. Kan muspro. Muspro, bener. Niat itu, Mas. Sama aja loh. Tapi kan niat sudah bisa dihitung hal baik toh, Mas. Nah iya. Iya. Makanya kemandirian ekonomi itu kalau niatnya sudah ditata, Oke. berarti kan ikhtiar nanti pasti jalan. Gak cukup cuma niat ya. Langkah-langkahnya kan ada kan gitu Oke. kan. Tapi kalau cuma niat, si penting aku niat. Lah, kayak ngono tok ayo, kapan tercapai nih? Berharap keajaiban. Sekarang kayak jaiban. Oke. Tinggal turu, Mas, ngenteni mimpi. Gak ngono, Mas, konsepnya kayak gitu. Gak gitu dong. Kalau cuma niat aja tanpa upaya ya muspro kalau kata Mas Muspro. Azam kan ya. Kalau kita bicara Jawa Timur tapi, Mas, di hari ini kita sudah mandiri belum sih secara ekonomi? Kalau secara ekonomi masih belum, Mas. Belum ya. Makanya kita terus mendorong agar kemandirian ekonomi itu terbentuk. Jadi di Jawa Timur kan kita punya berbagai macam unit usaha lah, UMD. Yang harapannya ketika itu digenjot, itu bisa naik level, Mas. Oh, oke. Ya kan? Bisa naik level, terus kemudian bisa memberikan sumbangsih dividen yang banyak terhadap provinsi. Bisa mengurangi dana transfer pusat ya? Bisa mengurangi dana transfer pusat. Banyak lah, Mas, kita dapat transferan dari pusat, Mas. Kalau hari ini sih banyak, Mas. Hari ini total ada 12 triliun. Dari total berapa APBD Jatim? Dari total 29 yang ada. Lu, hampir separuh ternyata. Kaget tuh sama itu. Iya, tak kira itu cuman ya 10-20%. Enggak dong, hampir separuh ternyata. Ya, hampir separuh, Mas. Padahal katanya Jawa Timur ini adalah provinsi yang punya banyak sumber daya. Lah. Punya banyak peluang. Lah. Kok bisa? Akhirnya begini. Sebenarnya kan kita berbicara Jawa Timur potensinya banyak, Mas. Iya. Ya kan, terus sumber daya alam melimpah. SDM apalagi kan begitu. Ya. Siapa sih yang meragukan Jawa Timur kan begitu? Loh iya juga. Nah, tinggal bagaimana ini pengelolaannya, Mas. Oke. Ya, ibarat paduan suara itu kan ada dirijen, Mas. Siapa yang memainkan suara bass. Itu dia. Ya, kan begitu, Mas. Nah, sama halnya dengan potensi-potensi yang ada di Jawa Timur.
dengan segala kemampuan, potensi dan peluang yang ada di Jawa Timur, siapa yang akan mengambil peran untuk menjadi dirijen? Oke. Kan begitu. Iya, Misalnya iya. kalau kita berbicara terkait dengan BUMD. BUMD ini kan banyak macamnya. Ya. Usaha apa sih yang tidak dilakukan? Mulai dari properti, perbankan, bahkan air minum barang ya. Iya betul, ada loh itu ternyata. Aku baru tahu. Ada ternyata. Jadi kita itu air minum dalam kemasan juga jualan. Iya. Terus kemudian air minum yang disuplai ke rumah-rumah kita juga jualan. Ada. Sirup aja ada gak sih? Sirup ada. Sirup Mas. ada loh, gak Coba ada yang bayangkan. selengkap ini loh ya kan. Ngomong pabrik kulit kita juga punya. Oh ya? Oh iya. Ini baru lagi nih, di mana Mas pabrik kulit Ada BUMD? pabrik kulit itu di Pasuruan, BUMD, anak perusahaan Oke. dari PWU. Oh alah, aku baru tahu loh ini. Ternyata kita juga ada sektor usaha di pabrik kulit loh Empower. Ada lagi yang mungkin mas-masnya ini ya, para pemirsa Empower ini banyak tidak tahu yaitu Kasa Husada. Kasa Husada. Jadi kalau kita luka biasanya kan diperban. Iya. Lah itu perusahaannya itu juga milik daerah. Loh, padahal katanya sektor kesehatan kan bisa cuan. Lah Katanya loh ya. harusnya kan begitu. Iya. Tinggal kan bagaimana kita memainkan peran kembali ke yang tadi, Oke. dirijennya Mas. Oke. Kan begitu. Kalau kita misalnya punya produksi Kasa Husada, kita punya rumah sakit di Jawa Timur sebanyak itu. Coba bayangkan, kalau rumah sakit itu membangun komitmen dengan Kasa Husada, Iya. bahwa segala bentuk produknya Kasa Husada itu bisa diambil oleh rumah sakit di Jawa Timur, cuannya kan pasti. Sebenarnya apa nggak jadi monopoli, Mas? Bukan persoalan monopoli. Aha. Ini kan ngomong bagaimana kita memutar uang, Mas. Oke, cash flow ya. Cash flow. Iya, iya. Dan Kasa Husada nggak mungkin bisa mengambil semua kebutuhan, memenuhi semua Oke. kebutuhan rumah sakit. Iya. Hanya saja produk-produknya Kasa Husada yang kemudian ditaruh di rumah sakit itu. Oh, jadi jatuhnya bukan monopoli. Bukan monopoli. Bukan monopoli, tetap. Karena bukan semua produk rumah sakit ya, produk kesehatan itu diproduksi oleh Kasa Husada. Oh, iya. Itu kan hanya sebagian kan begitu. Betul. Nah, tapi kalau pemerintah berkomitmen membangun kerjasama antara rumah sakit daerah, rumah sakitnya provinsi maupun rumah sakit kota kabupaten, terus kemudian bisa dipenuhi kebutuhannya oleh Kasa Husada, ini kan perputarannya jadi perputaran uang masyarakat Jawa Timur. Oh iya betul juga. Tidak keluar dari Jawa Timur. Iya. Kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau ngandalkan impor misalnya, ini uang masuk keluar Mas. Uangnya masyarakat Jawa Timur justru keluar kan begitu. Eman loh. Nah, Iya kan? juga ya. Tapi kalau uangnya orang Jawa Timur dikelola di Jawa Timur dan kembali ke Jawa Timur, Masuk. nah itu kan ya kira-kira indikator mandiri wis tercapai titik lah kira-kira. Oke, Mas. tapi Fadhar jadi penasaran nih Mas Azam. Ketika tadi kita bicara soal dana transfer pusat, kan enak sih Mas, gak usah lapo-lapo dikirimi. Itu kan ibarat kita punya orang tua yang kaya gitu kan. Terus gak usah kerja gitu loh. Gak usah kerja atau juga tiap bulan ditransferin. Enak loh Mas. Privilege is real Mas. Iya. Ya gitu gimana? Salah gak sih persepsiku sebenarnya? Ya, kita mau sampai kapan kan begitu Mas. Lah enak loh Mas. Pertanyaan mau sampai kapan? Kita aja yang secara pribadi ya, sebagai diri sendiri misalnya. Oke. Punya orang tua, punya ini ya sebenarnya enak Mas, dicukupi terus. Iya. Tapi sampai kapan? Iya kalau orang tuanya terus-terus mampu dengan kondisi begitu. Indonesia kan kaya Mas. Kalau kemudian ada gejolak yang di luar prediksi kita, Oke. misal mohon maaf kita kembali ke 98 ada Krismon, Oh iya juga. terus kemudian ada inflasi besar-besaran misalnya kan, ya kan kalau daerah itu terus kemudian tidak memiliki kemandirian kan bahaya juga. Oke. Minimal dengan kita menciptakan kemandirian di provinsi, begitu kondisi Indonesia kolap misalnya kan, ya kan ada yang bertahan. Nggak Ada semuanya yang memberikan ambruk support, gitu ya. Tidak semuanya ambruk. Oke. Makanya tadi tuh aku mikir kan enak, nggak ngapa-ngapain. Iya gak sih ya Mawar? Kita nggak perlu susah, nggak perlu capek-capek gitu kan. Tapi aman. Tapi aman. Tapi ternyata tidak sesederhana itu ya. Memang kan hidup di zona nyaman itu terkadang juga tidak baik Mas. Itu juga betul. Iya. Makanya aku mikir loh, masalahnya di mana? Ternyata lebih kompleks dari sekedar kan enak, tapi jauh lebih dari itu ya. Oke. Nah, sebesar 12 triliun dari pusat selama ini itu buat apa ya memangnya Mas? Banyak Mas. Jadi kan kalau kita berbicara postur APBD itu kan ada berbagai sumber Mas. Ya. Terutama kan dari PAD, terus kemudian ada dari pajak, ada juga dari retribusi yang kemudian dijadikan satu, dikelola dengan baik, kemudian dibagi ke dinas-dinas OPD. Oke. Peruntukannya untuk pembangunan. Misalnya ada sektor kesehatan, sektor pendidikan, terus kemudian pelayanan, terus kemudian pembangunan di desa-desa yang kemudian itu mengambil alih
proses-proses kegiatan yang ada di lapangan kan begitu Mas. Ya. Jadi uang itu bukan terus kemudian saklek yang dari pusat untuk ini, tidak juga. Oh enggak juga ya? Tidak juga begitu. Masih luas ya berarti Masih ya? luas. Oke. Sebenarnya masih luas. Cuma saja ada beberapa hal yang bunyi transfer pusatnya itu kalau sudah dana alokasi khusus misalnya, ya sudah berarti ketentuan pusatnya apa harus dijalankan seperti itu. Harus sesuai rules-nya, top down-nya harus pas Harus ya? pas. Wah itu yang Nah, ada agak beberapa pusing ya anggaran kan yang kalau model kayak gitu. begitu, gitu. Kalau sudah kayak begitu otomatis ketika kita punya keperluan lain itu jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa karena Iya, nggak iya, susah. iya, Beda iya. dengan kalau kita punya uang sendiri. Enak ya kan? Nah, sama kan. Berdikari istilahnya kalau sampean punya uang benar, sendiri ya kan. benar. Ya anggap saja uang yang memang dari hasil sendiri. Iya. Mau dipakai apa saja kan bebas. Mas. Los tanpa beban. Aku kepingin, oke. Aku kepingin itu oke. Oke, Kan, gitu. jadi ternyata bahayanya bergantung pada dana transfer pusat itu seperti itu. Seperti itu. Kadang itu sudah saklek, ini harus untuk kesini nih gitu, udah nggak bisa Nggak diapa-apain. bisa diapa-apain. Jadi itulah pentingnya kita harus bisa mandiri secara ekonomi. Wow, jadi ternyata nggak sesimpel dan nggak seenak yang Fadar bayangin nih Empower. Awalnya tak kira enak loh ditransferin pusat 12 triliun setiap tahun. Gak lapo-lapo sudah dapat pemasukan gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tadi kita sempat ngomongin soal sumber daya juga nih Mas Azam. Fadar punya banyak pertanyaan soal itu. Tapi nanti dulu. Empower jangan kemana-mana. Stay terus makanya di episode ini di Podcast Suara Rakyat. Barengan sama Fadar dan juga Mas Azam. Balik lagi di Podcast Suara Rakyat Empower. Masih sama Fadar dan juga Mas Azam. Mas tadi kan kita sudah bahas soal ternyata nggak seenak itu ya kan. Ditransferin pusat itu tidak seenak itu tiba-tiba 12T gitu kan. Nah oke, kalau kayak gitu berarti kita harus maksimalkan sumber daya. Sumber daya. Apakah potensi itu cuma ada di PAD? Indikator kemandirian ekonomi itu cuma PAD atau ada elemen-elemen lain, Mas Azam? Ada baru yang seharusnya bisa dikaji ya kalau kita berbicara provinsi, Mas. Jadi salah satu faktor berkurangnya PAD provinsi itu berkaitan dengan kebijakan option pajak kendaraan bermotor. Oh oke. Nah, kalau dulu pajak kendaraan bermotor itu ditarik ke provinsi semua, Mas. Baru provinsi yang membagi ke kabupaten-kabupaten. Oke. Hari ini itu sudah disesuaikan dengan kabupatennya. Jadi kalau misalnya kendaraan di kabupaten itu ada berapa gitu kan, pembayaran pajaknya berapa, itu sudah masuk di situ, Mas. Oh. Sudah langsung ada pemotongan di betul. kabupaten. Turun berarti ya? Artinya turun. Iya. Nah, PAD iya. kita yang dari pajak itu sudah turun 4T. Nah, terus kemudian di tahun 2025 sebenarnya ada kebijakan baru kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur mau serius, itu bahkan lebih bagus. Itu ada namanya pajak MBLB. Apa itu? Mineral logam bukan mineral bukan logam dan batu mulia. Bebatuan. Oh oke. Oh pajak bebatuan. Pajak bebatuan. Oke. Jadi kalau istilah lamanya galian C. Oh alah, istilahnya berubah ya? Istilahnya berubah. Iya. Kalau dulu, Iya. kalau kita berbicara pajak galian C, itu full masuknya di kabupaten. Betul. Nah, hari ini itu ada rumusnya ya. Setiap kabupaten itu ada yang 20% masuk ke provinsi, ada yang 25% masuk ke provinsi. Itu tergantung apa kayak gitu Mas? Ada sebaran luasan, terus kemudian jenis bebatuannya, terus jenis tambangnya gitu kan. Nah itu baru bisa menentukan rumus berapa persen yang masuk ke provinsi. Oke. Kisarannya sih nggak jauh dari 20 sampai 25%. Oke, jadi ini pajak dari situ tuh bisa jadi potensi baru ya? Potensi baru, karena itu belum pernah ada. Kebijakan itu baru di 2025. Baru grass banget nih? Grass banget. Oke, jadi galian C sudah nggak ada, ganti nama ya Mawar ternyata. Kalau galian C aku tahu Mas, tapi kalau yang ini keren. Iya, istilahnya jadi apa tadi? Mineral bukan logam. Mineral mineral bebatuan bukan logam. Oh, oke. Jadi galian C sudah bertransformasi. Oke, tapi kalau kita bicara PAD nih, Mas Azam, sumber pemasukan utama PAD kalau kita bicara Jawa Timur itu apa sih sebenarnya? Pajak. Sehatkah seperti itu? Sehat. Cuman sender ke pajak loh, Mas. Ya makanya Mas, kalau kita ngomong hari ini tertingginya kan memang masih pajak. Kalau dikatakan sehat ya memang normal. Memang kewajiban sebagai warga negara kita kan membayar pajak. Yes, kan itu begitu. betul. Tapi alangkah lebih baiknya ketika PAD yang lain, sumber yang lain, unit usaha yang lain, itu penghasilannya bisa mengalahkan pajak. Itu baru luar biasa. Misalkan BUMD berarti kalau misalnya kayak gini. BUMD. Kalau nilai secara keseluruhan BUMD terus bisa melampaui pajak, itu kan keren Mas.
Iya sih, itu kalau itu terwujud keren sih Mas. Ya, ini mohon maaf ya, ini kalau kita ngomong soal potensi BUMD kita, itu memang bisa dikatakan di BUMD atau BUMN lah Mas. Ini kan seolah-olah kalau, ini kacamata pribadi saya, pengelolaannya itu kan seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban. Padahal seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Kalau unit usaha itu dikelola dengan profesional, gitu kan. Ya sama halnya lah dengan saya, misalnya saya punya modal, terus kemudian modal itu saya bikin usaha, pasti tak eman-eman Mas. Iya dong. Iya kan? Iya. Nah terus kemudian ngomong core bisnisnya, ngomong rencana bisnis, rencana kerjasama dengan pihak lain misalnya, pasti kan harus diteliti dengan detail dulu. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah, serem karena loh. itu menyangkut modal. Iya, duit kita kan. Duit kita kan. Iya. Nah, bedanya pengelola BUMD itu yang memang harus kita sadarkan kepada mereka adalah bagaimana pengelolaan uang rakyat, karena kan penyertaan modal di BUMD kan uang rakyat. Betul. Pengelolaan uang rakyat itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa menjadi amanah yang betul-betul seolah-olah itu uang sendiri. Berarti kalau kayak gini ceritanya BUMD ini belum optimal sebagai pilar kemandirian. Sangat belum optimal. Padahal potensinya besar Mas ya? Potensinya besar. Di mana sih memang misalnya potensinya kalau kita bicara BUMD deh? Misalnya kita ada potensi yang harus kita kejar adalah PWU misalnya. PWU ini kan banyak unit usahanya Mas. Ya. Yang tadi kita sebut ada sirup. Iya, oh itu masih under PWU? Under itu Mas. Oke. Terus kemudian ada air mineral kemasan. Terus kemudian pabrik kulit. Terus kemudian ada kasa. Oh banyak ya? Banyak, ada Puspa Agro gitu kan. Ini kan unit usaha yang berbeda-beda dan menjadi bagian dari kebutuhan rakyat. Itu harusnya bisa didorong gitu ya? Sudah dorong. Soal air mineral, siapa sih yang hari ini nggak butuh air mineral? Tuh. Tinggal bagaimana pemasaran, PR-nya ya Mas. Iya. Bagaimana pemasaran, bagaimana membuat produk itu bisa terjual banyak. PR-nya kan hanya di situ sebenarnya Mas. Terus optimalisasinya gimana kalau kayak gini? Lah, hal-hal yang begini nih yang sebenarnya menjadi PR kita Mas. PR kita itu siapa nih? Ya antara DPR dalam rangka mendorong BUMD. Oke. Jadi kalau kita ngomong, kamu harus punya unit usaha, nyatanya ada unit usahanya. Ada, tapi tapi permasalahannya penjualannya tidak efektif. Oke. Kan begitu. Betul. Soal pemasaran lah, dan kalau kita masih melihat BUMD kita itu masih didominasi orang-orang tua loh Mas. Artinya mohon maaf ya, dalam tanda kutip hari ini kita harus jujur aja berbicara gaya kepemimpinan gitu ya, kayak anak muda gitu ya. Oke. Terus cara bergaul, apalagi ngomong pemasaran misalnya, kan ya pasti berbeda Mas. Nah itu dia, sebenarnya umur senior nggak apa-apa Mas, tapi pola pikir harus begitu. Makanya kita tekankan, begitu kita panggil BUMD itu, saya mesti tanya, ada berapa karyawan yang usianya di bawah 30. Ada berapa ternyata Mas? Saya sampaikan begitu. Ya. Bentar ya Pak, ya, kita cari dulu. Ternyata jawabannya selalu begitu dan tidak memberikan jawaban pada akhirnya. Nggak pernah ada jawaban. Tidak pernah ada jawaban. Mas, di bawah 30 itu harusnya loh ya. Iya. Harusnya banyak loh, harusnya. Harusnya karena itu usia produktif Pak. Yes. Dan banyak loh orang-orang fresh graduate, anak-anak fresh graduate yang nyari kerja katanya susah. Lah itu, iya kan? Jadi tanda tanya kan di situ. Iya. Aku tapi jadi penasaran sih, memang gaji di BUMD Jatim segede itu tak Mas? Kalau ngomong gede sih, Mas, tidak semua BUMD kita itu terus kemudian bisa membayar pegawainya dengan UMR. Karena memang ada beberapa BUMD yang ngomong laba dari hasil produksinya itu masih minim. Bahkan ada yang cenderung merugi. Nah kalau kayak gini gimana mereka bisa optimal Mas? Ibaratnya ini kan mereka ini masih lapar nih. Ya. Disuruh mikir ya nggak iso loh Mas. Ya, sehingga alternatifnya begini. Ini yang sedang kita canangkan di komisi Mas. Satu misalnya kan mengevaluasi total jajaran direksi maupun core bisnis dari setiap BUMD. Oke. Jadi kalau tidak mengambil langkah itu akan kesulitan kita Mas. Iya dong. Ya itu akan menjadi beban lah kira-kira. Iya. Gimana mereka bisa berpikir optimal gitu kan? Kalau masih lapar. Masih lapar. Iya kan. Nah, sehingga kan harus ada efektivitas dan efisiensi. Kira-kira kan begitu Mas. Pahit memang pilnya, tapi harus memang, gitu kan. Ya, tapi kalau kita terus-terusan bertahan dengan kondisi yang begini, ya kan terus-terusan menjadi beban. Mas. Yes, apalagi BUMD itu kalau versi Mas Azam tadi akan bisa jadi pilar kemandirian gitu kan.
Ya, jadi tulang punggungnya provinsi lah. Harusnya. 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 Jadi pajak itu ya oke memang kewajiban warga negara. Ya. Jadi kamu nggak bayar pajak nggak boleh ya Pak. Bukan itu maksudnya. Tapi pajak kamu jalan, BUMD jalan, ini bisa Jatim bisa luar gitu biasa kan. Bisa luar biasa. Kemandirian ekonomi bukan lagi cuman cerita, bukan lagi cuman cita-cita gitu Ya, kan. tapi aksi nyata. Aksi nyata. Ini seru banget. Kalau ngobrol sama aktivis ini ya kayak gini lah. Aksi nyata gitu ya Mas Aksi Azam. nyata. Aksi nyata. Oke. Tapi kalau kita bicara soal kemandirian, itu kan nggak cuma cara cari duitnya aja. Ya. Oke, kita pintar cari duit nih Mas, tapi kita juga boros. Podo aja loh Mas. Ya. Jadi kan saya misalnya secara pribadi selalu mengkritisi berkaitan dengan penggunaan anggaran yang ada di UPD. Oke. Meminimalisir kegiatan-kegiatan seremonial yang Hemat gitu ya. ya kan. Jadi kan ya oke lah ngomong hiburan rakyat itu kan, Ya. tapi ya pakai uang negara 1 tahun sampai 3 kali, 4 kali, terus sampai 5 kali yang modusnya selalu ngomong hiburan rakyat kan nggak menarik juga. Gitu. Kalau kondisi Jawa Timur sudah mandiri secara ekonomi, mau ngasih hiburan rakyat tiap hari pun kan nggak masalah. Gas Kan beresin begitu, dulu tapi nih. Beresin dulu ini. Oke. Kebutuhan pembangunan, Ya, kebutuhan ya. layanan dasarnya rakyat. Beresin dulu, selesaikan dulu. Baru kita ngomong hiburan. Oke. Sekarang Mas, kalau kita ngomong persoalan warga ini. Kalau warga lapar misalnya Mas, maaf nih. Apa ya gelem nonton konser misalnya begitu. Itu pernyataan yang bagus sih. Mereka aja masih bingung loh ini mau makan gitu kan. Terus dikasihnya konser. Agak nggak tepat sasaran. Agak nggak tepat sasaran. Oke. Makanya kan alangkah lebih baiknya ketika anggaran yang sebesar itu terus kemudian dialokasikan untuk memberikan supporting misalnya terhadap UMKM. Iya. Ya kan, supporting terhadap home industry di kampung-kampung, di desa-desa. Yang ini bisa menjadi bagian dari wujud kehadiran pemerintah provinsi di desa-desa. Apakah belanja APBD kita sudah ada di level itu atau masih banyak tuh yang muspro kayak tadi? Di tahun ini ya kita baru masuk, kita baru melototin. Ya. Ya semoga saja ini bisa terus tersusun Mas. Satu faktor memang hari ini kondisi kita ada efisiensi ya. Ya. Dari negara kan, instruksi presiden untuk melakukan efisiensi anggaran di setiap level pemerintahan. Sehingga di tahun 2025 ini kegiatan benar-benar disusun sesuai dengan peruntukan. Oke. Jadi klausul-klausul kegiatan seremonial mulai kita hindari, kita hapus. Sisi lainnya ternyata oke ya. Oke, sisi lain dari efisiensi. Iya. Nah, tapi harapan kita semoga terlepas nanti di tahun-tahun selanjutnya ada impres tentang efisiensi atau tidak, tapi pemerintah sudah mulai terbiasa nih. Itu Dengan dia. kegiatan yang sudah tidak seremonial lagi kan begitu. Itu dia, itu sama kalau tarik mundur sama kayak pandemi Mas ya. Kita kan Iya. nggak terbiasa dulu rapat online gitu kan, kayak gak legol kalau Iya, nggak ketemuan. nggak ketemu. Pandemi terbiasa kan akhirnya. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini kalau bisa online aja. Online aja, efisien. gitu kan. Efisien Sisi gitu kan. lain, jadi kadang itu hal buruk bisa jadi ada sisi positifnya Sisi kalau positif kita yang bisa cari. kita ambil kan begitu. Oke, saya jadi lebih punya banyak pertanyaan lagi nih Mas Azam. Tapi kamu jangan kemana-mana ya Power. Tetap stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat barengan sama Fanhar dan juga Mas Azam. Balik lagi sama Fanhar yang Power di podcast Suara Rakyat masih sama Mas Azam. Tadi kita sudah bahas soal potensi, Ya. kita sudah bahas soal idealnya kayak gimana. Tapi sekarang waktunya kita bahas realitanya, Mas. Realitanya, langkah konkretnya loh. Kan pasti teman-teman Komisi C DPRD Jawa Timur ini yang isinya orang-orang muda nih, anak-anak muda nih ya kan. Pasti sudah punya sesuatu nih. Ya. Spill po, Mas. Ya. Jadi begini Mas. Kita ini kan bolehlah kenceng kritis itu boleh kan. Oke. Tapi kan tidak kemudian kekritisan itu tidak diimbangi dengan solusi. Iya, betul. Tidak diimbangi dengan aksi nyata. Yang kita sampaikan tadi kan. Bener. Sehingga kita selalu mengupayakan bagaimana sekiranya BUMD yang ada itu bisa berkembang dan bisa meniti progres bisnis yang sangat luar biasa. Harapan kita begitu. Oke. Langkah konkretnya adalah satu, kita Komisi C ini mendatangi beberapa BUMD. Kita berdiskusi soal potensi. Ya analisis SWOT lah kita mainkan di situ Mas. Oh. Nah, terus kemudian Oke. kita selalu menawarkan apa yang bisa kita bantu. Oh, I see. Tapi jangan ngomong soal penyertaan modal dulu. Jangan itu dulu. Kalau Ya. datang langsung penyertaan modal dong dibantu lah ya podo Nah, ae. itu kan podo ae kan Sama begitu, Pak. aja dong. Artinya kan Iya, hari ini iya. yang coba kita upayakan adalah dengan kondisi perusahaan yang sudah begitu, keterbatasan pegawai misalnya,
terus kemudian kondisi anggarannya, anggaran yang dimiliki oleh perusahaan segitu, ayo kita berdiskusi. Nah, misalnya yang perusahaan air mineral tadi itu, Ya. yang anggota dewan akhirnya kan kita minta untuk membeli, Mas. Membeli, terus kemudian kita bawa ke dapil masing-masing. Oke. Otomatis kan dengan begitu orang kan kenal dulu kan begitu, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Ini kan langkah konkret ini. Influencernya ngeri loh. Nah. Influencernya langsung teman-teman anggota dewan loh. Jadi begitu kita Iya, 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 berkegiatan, iya. terus kemudian ada air mineral baru yang kita bawa kan pasti menimbulkan tanda tanya. Iya. Bu, ini apa ini apa? Nah, dari situ kita bisa ngomong. Itu produknya BUMD. Kalau sampean beli ini ya kira-kira sampean juga bantu terhadap potensi keuangan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Wih. Membeli dengan beramal, kan jenenge marketing, Mas. Ini konkret Kan banget loh. bisa, Ini. ya. Langkahnya itu konkret banget loh. Influencernya KOL ya itu gak tanggung-tanggung loh. Gak ada KOL IG, TikTok gak ada. Langsung anggota Langsung dewan kita KOL-nya. bawa. Influencernya Karena gitu kan. Kalau kita mau ngomong soal apa namanya sewa influencer apa Iya. kan pasti nanti kan berbayar lagi. Kos lagi kan. Kos lagi. Anggarannya nggak ada. Pak. Nah, Pasti begitu mereka. iya. Udah langkah konkret. Udah gini aja. Didata aja itu nanti anggota dewan itu. Komisi C itu ada berapa. Ya. Kalau kegiatan nanti kita mohon untuk ini ya disupport. Oke. Tapi pengiriman saja supportnya. Kita tetap bayar. Sesuai dengan harga normal, Mas. Oke. Nah, tapi kan dengan ya kita sama-sama membeli kan. Kita berkegiatan juga butuh air mineral kan. Ya. Misal begitu, Mas. Terus kemudian apa namanya? Juga sama-sama beli. Dengan harga yang sama tapi kalau mereka itu bisa ngirim ke tempat kita kan ini menjadi salah satu bagian dari produk. Wow. Kemudian ada lagi misalnya langkah konkret juga, Mas. Jadi kita kan juga punya BPR, Bank Perekonomian Rakyat. Oke. Sudah tahu belum? Bang UMKM bukan sih? UMKM. Bener aku emang. Bener aku. Bank UMKM ini kan memiliki banyak program, Mas, Ya. terkait ya terutama terkait dengan pengembangan UMKM. Oke. Pinjaman lunak, terus kemudian pinjaman dengan bunga yang sangat murah misalnya karena ada program Pokesra namanya di situ. Program yang disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya untuk meningkatkan UMKM. Nah, mereka kan punya keterbatasan untuk mensosialisasikan program itu. Karena tidak cukup ketika mereka hanya mensosialisasikan melalui via media apa dan sebagainya. Karena kondisi rakyat, market pasarnya apa namanya BPR ini kan orang yang di desa-desa. Harusnya begitu. Jadi pertanian, UMKM, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Akhirnya kan mohon maaf nih kalau kita ngomong warga di desa ini kan kadang begitu ngelihat potensi ada iklan misalnya gitu. Iki opo carane kan mesti begitu. Itu Mas. dulu. Kan mereka belum tentu tahu gimana caranya. Nah, Iya kan? hari ini yang kita lakukan, kita bawa mereka, Mas. Oke, jemput Jadi, bola ya. jemput bola. Saya Diajak misalnya jemput bola. punya kegiatan reses misalnya kan, waktu serap aspirasi gitu kan. Saya ajak BPR. Oke. Kita sampaikan ya, mohon waktu setelah acara saya selesai ya. Mohon waktu sebentar, ini ada teman kita apa namanya dari BPR ingin menyampaikan beberapa program, barangkali ada yang nyantol. Lu ya apa? Langsung dibawa lu, influencernya ngeri lo. Langsung teman-teman anggota dewan sendiri yang Ya jadi kita bawa. influencernya. Jadi kita minta sosialisasi, Oke. langsung tanya jawab. Kalau memang apa namanya ada yang tertarik dan minat, itu bisa langsung ditindaklanjuti di tempat. Wih, diajak untuk jemput bola langsung. Ini konkret banget nih. Ini konkret. Langkahnya ternyata konkret banget. Tadi Vandar kira masih akan legislasi dulu. Enggak ya, ternyata Enggak. langsung tes Sudah. gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk posisi di lapangan, langsung kita lakukan, Mas. Tapi kalau memang butuh payung hukum, ya sudah kita buatkan payung hukumnya kan Oh iya, begitu. iya. Artinya banyak hal yang bisa kita raih lah. Enggak semua ya persoalan itu kan diselesaikan dengan persoalan legislasi, Mas. Jadi Ya. kan langkah konkret ini kan kita Nggak ada punya yang potensi penting nih ya. kan begitu, Mas. Iya. Kalau anggota dewan yang ngomong ke tim-timnya misalnya, kita nyampaikan mohon maaf kalau untuk bantuan UMKM kita harus bantu satu persatu dengan nominal yang sangat besar, otomatis tidak mampu sebagai anggota dewan kan begitu. Jelas. Tapi kalau memberikan akses terhadap Gas, BPR gitu ya. apa, monggo. Oke, kita oke, bawa, oke, oke. kita datangkan. Langsung Begitu, Mas. dibawa, langsung didatangkan. Langkahnya luar biasa konkret. Tapi kalau kita bicara legislasinya nih, Ya. Mas Azam, roadmap-nya itu udah ada nggak untuk kita cari sumber-sumber pendapatan baru atau mungkin peluang-peluang bisnis baru buat teman-teman BUMD? Jadi begini, apa namanya, peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang BUMD itu memiliki keterbatasan, Mas, bagi kita dalam kacamata kita hari oke. ini. Karena DPR tidak bisa masuk terlalu dalam Doa. terhadap BUMD Oke. di pasal itu.
Sehingga yang kita upayakan hari ini adalah, dan ini sedang berproses Mas, itu adalah pembahasan tentang perubahan APBD, perubahan Perda tentang BUMD. Oke. Gunanya apa? Gunanya agar kita juga bisa terlibat dan bisa mensukseskan BUMD lah kira-kira Mas. Oke, jadi supaya ya bisa ikut terlibat langsung. Bisa ikut gitu terlibat kan. langsung. Daripada dorong-dorong tok rekomendasi gak direken gitu ya kan. Rekomendasi gak direken. Tapi Itu kalau kita berat loh ini itu. ada payung hukumnya Ya. Mas. Payung hukumnya artinya kan ini kan membuka ruang kepada DPR dan juga pelaku BUMD-nya untuk terus kemudian bisa terus berdiskusi, mengembangkan potensi. Ya. Dan bukan hanya menerima laporan Mas. Kalau selama ini kan kita hanya menerima laporan. Terima laporan, kasih rekomendasi sambil berharap. Sambil berharap. Dituruti gak rekomendasi. Moga-moga. Iya, Gitu, Mas. iya. Itu agak jadinya harap-harap cemas ya. Harap-harap cemas. Bukan harapan, Bukan- tapi harap-harap bukan langkah cemas. konkret kan Iya begitu. juga, benar. Karena ya kurang punya power di situ, kurang punya power. keluasaan di sektor itu gitu kan. Jadi kan kita kan sebenarnya punya fungsi pengawasan terhadap setiap unit Oke. usaha yang menggunakan uang rakyat. Oke. Kan begitu Mas. Dan BUMD kan penyertaan modalnya kan uang dari provinsi. Ya. Begitu kita ada uang provinsi kan berarti uang rakyat. Ya. Nah, kita kan sebenarnya punya hak. Betul. Lah dalam perda itu kita terbatas. Yes. Ya oke memang tidak punya saham benerannya, tapi Ya. kan modalnya dari pajak, yang berarti uang rakyat juga Uang rakyat kan. juga yang harus ini. Oke, kalau gitu kan berarti Mas Azam dan teman-teman DPRD Jatim atau Komisi C nggak bisa sendirian. Pasti di situ ada keterlibatan kepala daerah, Bu Gubernur gitu Ya. kan, atau Mas Wagub gitu kan. Ya. Ada teman-teman birokratnya juga Ya. gitu kan. Harapan Mas Azam terkait itu seperti apa? Nah, selama ini kan berbicara tentang BUMD ini kan landing sektornya di Biro Perekonomian. Oke. Yang menjadi bagian dari kepanjangan tangan Bu Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang terus memantau, mengamati perkembangan itu. Alhamdulillah hubungan kita hari ini Komisi C ya dengan Biro Perekonomian itu baik-baik Mas. Artinya baik itu bukan persoalan apa ya, tapi komunikasinya baik. Kita berbicara memberikan rekomendasi terhadap salah satu perusahaan atau anak perusahaan di BUMD. Kita kirim ke Biro Perekonomian selalu melaporkan Mas. Oh, kooperatif ya sudah ya? Kooperatif hari ini. Untungnya. Jadi kan melaporkan perkembangan Pak, mohon maaf misalnya kan, izin melaporkan Ya. bahwa kondisi ini kita sudah jelajahi. Kalau Bapak nanti belum puas dengan laporan saya akan bawa perusahaan terkait untuk ke Komisi C dan berdiskusi langsung dengan teman-teman Komisi C. Jadi dari sektor-sektor sampingnya sudah oke juga. Sudah mulai baik hari ini Oke. Mas. Berarti tinggal PR-nya adalah bagaimana teman-teman BUMD ayo juga bergerak sinergi Betul. gitu kan. Karena dari teman-teman birokrat ternyata sudah aman. Sudah aman. Eksekutif gimana Mas? Aman. Aman juga. Eksekutif sudah Eksekutif aman, birokrat aman. Nah tinggal ini nih. Aktor utamanya Aktor nih. utamanya ini. Karena kan ya mereka juga at the end of the day mereka lah yang mainin pola marketingnya, yang mainin pola salesnya itu kan di mereka juga gitu kan. Jadi kan kita ini kan tidak bisa lah Mas day to day untuk ngawasin mereka. Ya. Masa tiap hari harus nelponin satu persatu. Ngerepoti Mas. Piye? Asli, ngerepoti gak sih kalau kayak gitu? Jelas ya kan. Kayak kerjaannya cuma itu enggak dong. Iya. Iya Tapi kan? kalau SDM yang ada di setiap perusahaan BUMD itu terus kemudian memang benar-benar punya kompetensi yang bagus misalnya Mas. Mereka kan tanpa diminta pun, tanpa dimonitor pun akan melakukan hal yang terbaik. Betul. Kan Kalau begitu. memang sudah punya willing ya. Iya Mas. Sudah punya semangat yang sama ya. Ya kuncinya kan di SDM berarti. Betul. Balik lagi di situ. Berarti terakhir ya Mas Azam, Iya. kemandirian ekonomi versi Mas Azam itu harusnya seperti apa untuk Jawa Timur nih? Ya. Jadi kalau berbicara kemandirian ekonomi bagi saya itu adalah bagaimana Provinsi Jawa Timur bisa melakukan hal terbaik sesuai dengan kemampuannya. Artinya pembiayaan harus ditanggung sendiri, anggaran harus diraih sendiri sehingga melakukan apapun, menentukan arah pembangunan itu bisa lebih mudah. Tidak ada intervensi dari pusat secara menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang ada di Jawa dia. Timur. Gitu loh jadi Amor. Jadi kemandirian ekonomi itu nggak bisa dibentuk pakai cuma niat. Ya, Niat penting. Punya niat dulu udah bagus memang, tapi jangan cuma berhenti di niat. Dari niat ini ayo kita eksplor, potensinya kita manfaatkan,
kita harus bisa adaptasi juga sama Bisa zaman. adaptasi. Oke, terima kasih banyak loh Mas Azam. Nanti kalau kamu yang Power misalkan ada sambatan terkait BUMD misalkan, terkait ya siapa tahu kamu punya sambatan soal ini tuh harusnya bisa, atau kamu punya ide. Potensi ini bisa loh Mas buat jadi sumber baru pendapatan daerah gitu kan. Nah, kamu tulis aja di kolom komentar di episode ini, atau bisa reach out langsung Mas Azam di Boleh. sosmednya Mas Azam ya, dibuka kan. Boleh, Terbuka dibuka lebar terus. kan. Nah. Nggak pakai admin kita. Nggak pakai admin. Nggak Mas? pakai admin. Azam El Dikri. Lu nggak pakai admin, dibales langsung sama Mas Azam. Jadi kamu wajib banget untuk kasih masukan kamu, karena teman-teman Komisi C DPRD Jawa Timur juga nggak bisa sendirian. Butuh masukan, butuh input dari kamu Empower. Jangan lupa juga share seluas-luasnya episode ini biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang terlibat, Jawa Timur bisa makin mandiri secara ekonomi, gitu nggak Mas? Betul. Jangan lupa juga diklik tombol like-nya sama subscribe-nya. Founder nanti akan balik lagi di episode-episode selanjutnya Podcast Suara Rakyat. Terima kasih banyak Mas Azam. Sama-sama. Udah ngobrol bareng. Kamu jangan lupa tadi ya, subscribe. Itu penting ya, Power. Bye-bye.